Suara di dalam dinding. Di sebuah kota kecil yang tenang, terdapat sebuah rumah yang sudah lama tidak dihuni. Rumah tersebut terkenal karena sering terdengar suara-suara aneh pada malam hari, terutama suara ketukan yang datang dari dalam dinding. Warga sekitar sering menghindar untuk mendekat. Namun bagi Dinda, seorang gadis muda yang baru saja pindah ke kota tersebut, rasa penasaran lebih besar daripada ketakutannya. Suatu malam, Dinda merasa tidak bisa tidur karena hawa aneh yang menyelimuti rumah barunya. Di tengah kesunyian, ia mulai mendengar suara ketukan pelan, seperti dari dalam dinding. Awalnya, ia menganggap itu hanya suara angin atau mungkin tikus. Tetapi suara itu semakin jelas, semakin keras, seolah-olah seseorang sedang mengetuk dari dalam. Rasa takut mulai merayapi dirinya, namun Dinda memutuskan untuk mencari tahu. Ia membawa senter dan berjalan menuju ruang bawah tanah yang terletak di bawah rumah. Begitu ia membuka pintu ruang bawah tanah yang berderit, udara dingin menyambutnya. Ketukan itu semakin terdengar jelas, datang dari dinding yang menghadap keluar. Dinda merasa ada yang aneh dengan dinding itu. Ketukan itu terdengar seperti ada seseorang yang terjebak di dalam, memohon untuk dibebaskan. Dengan hati-hati, ia mulai mengetuk dinding itu dengan jari, berharap untuk menemukan sesuatu yang tersembunyi. Namun, tiba-tiba suara ketukan itu berhenti, dan sebuah bisikan halus terdengar. Jangan dibuka. Dinda terkejut, namun rasa takut membuatnya memutuskan untuk melanjutkan. Dengan alat pemecah dinding yang ia temukan di dekatnya, ia mulai memecahkan bagian dinding yang terdengar paling sering diketuk. Begitu bagian dinding pecah, sebuah ruangan kecil yang gelap muncul di baliknya. Di dalamnya, terdapat sebuah peti kayu tua yang tertutup rapat. Suara ketukan itu datang dari dalam peti tersebut. Dinda merasa ada yang tidak beres, namun rasa ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Ia membuka peti itu dengan perlahan. Begitu peti terbuka, sebuah sosok yang sangat pucat dan mengerikan muncul dari dalam. Matanya kosong dan wajahnya penuh dengan luka-luka. Sosok itu meraih tangan Dinda dengan cepat dan dalam sekejap, Dinda merasa dirinya terhisap ke dalam kegelapan. Keesokan harinya, penduduk kota menemukan rumah itu kosong. Namun suara ketukan itu masih terdengar dari dalam dinding rumah tersebut. Beberapa minggu setelah hilangnya Dinda, rumah tua itu kembali sunyi. Namun suara ketukan dari dalam dinding semakin sering terdengar. Kali ini, suara itu disertai dengan bisikan samar yang memanggil nama Dinda berulang kali. Seperti rintihan dari alam lain yang mencoba menembus batas dunia nyata. Aldo, kakak Dinda, datang ke kota kecil itu setelah mendengar kabar adiknya hilang secara misterius. Ia menolak percaya pada rumor-rumor mistis yang beredar di antara penduduk setempat. Dengan tekad kuat, ia memutuskan untuk menyelidiki rumah tua yang disebut-sebut sebagai tempat terakhir Dinda terlihat. Saat memasuki rumah, hawa dingin yang tidak wajar langsung menyelimutinya. Aroma lembab dan kayu lapuk tercium kuat, seolah-olah rumah itu menyimpan sesuatu yang terkunci selama bertahun-tahun. Setiap langkah yang diambil Aldo di lantai kayu yang berderit, menggema di lorong panjang yang gelap. Saat mencapai ruang bawah tanah, ia mendengar suara ketukan yang sama seperti yang dideskripsikan warga.
Suara itu semakin keras dan terdengar putus asa, seperti panggilan dari seseorang yang terperangkap. Dengan membawa senter, Aldo menuruni tangga yang curam dan berdebu. Ketukan itu datang dari dinding yang sudah pecah sebagian. Aldo melihat lubang di dinding yang terbuka. Di dalamnya terdapat peti kayu tua yang sudah pecah. Namun, peti itu kosong. Saat ia mencoba menyentuh pecahan kayu, tiba-tiba suara tawa lirih terdengar dari balik dinding. Suara itu semakin lama semakin keras, berubah menjadi jeritan yang mengerikan. Tiba-tiba, dinding di depannya retak, dan dari celah-celah retakan, tangan-tangan kurus dan pucat merangkak keluar. Jari-jari mereka panjang dan bengkok tidak wajar. Mata Aldo membelalak saat melihat sosok menyeramkan yang keluar dari dinding. Wajahnya hancur dan dipenuhi luka menganga. Namun matanya yang kosong menatap lurus ke arah Aldo. Sosok itu adalah Dinda. Namun, itu bukan Dinda yang ia kenal. Sosok itu bergerak dengan gerakan patah dan tidak manusiawi. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara ketukan dari dalam tubuhnya sendiri. Aldo mundur ketakutan, namun bayangan gelap mulai melingkupinya dari segala arah. Suara bisikan terdengar dari dinding. Jangan pernah membebaskan yang terperangkap. Saat Aldo berbalik untuk melarikan diri, ia menyadari bahwa pintu ruang bawah tanah telah menghilang, digantikan oleh dinding kosong. Ketukan dari dalam dinding kembali terdengar. Namun kali ini disertai dengan jeritan putus asa Aldo yang tidak bisa keluar. Keesokan harinya, rumah itu tetap kosong. Namun, suara ketukan kini terdengar 2 kali lebih sering. Dan sesekali terdengar suara 2 orang yang memanggil meminta tolong dari dalam dinding.